ternyata banyak orang yang mengkritik Ihya Ulumuddin. Banyak. Kritik apa? Ada yang bilang begini, Imam Ghazali orang yang punya jasa terhadap Islam, tapi sayang kenapa? Nggak ngerti ilmu hadis. La ilaha illallah. Seenaknya ngomong nggak ngerti ilmu hadis. Tuh kalau saya gambarinnya kayak orang apa? Atau kayak burung emprit, tau nggak? Burung kecil mau turun ke pohon beringin, terus dia ngomong sama pohon, hati-hati nih, saya mau turun nih. Kata pohon, lu mau bawa 1000 teman lo lagi nggak apa-apa, nggak rubuh sama sekali, tibang kecil aja. Ya Allah, Imam Ghazali pohon beringin. Ketika ulama setelahnya namanya Al-Hafidh Al-Iraqi, ada di kitab Ihya itu di halaman ke-6, 5, 6. Nah, di halaman 6 itu tentang pribadi Al-Hafidh Al-Iraqi. Ulama yang mentakhrij. Takhrij itu ilmu mengetahui hadis ini hadis apa? Sahihkah, hasan, mutawatir, dhaif, ahad dan lain sebagainya. Al-Hafidh Al-Iraqi, orang kalau disebut Al-Hafidh itu minimal hafal 300.000 hadis. Tidak sampai orang disebut sebagai Al-Hafidh kecuali setelah menghafal 300.000 hadis. Kita disuruh bawa 10 hadis, mikirnya setengah jam. Bahagia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Apa lagi itu? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Ya itu aja dah. Mikir. Ini 300.000 hadis. Nah itu yang mentakhrij. Kalau antum baca kitab Ihya yang sekarang ada nih, nanti dulu saya kebetulan pernah ngaji sama guru, sama Habib Abu Bakar beberapa tahun. Nanti di bawahnya tuh ada hadza haditsun sahih. Nah yang menuliskan itu bukan Imam Ghazali, tapi Al-Hafidh Al-Iraqi, yang ulama yang datang setelahnya. Beliau mentakhrij hadis-hadis yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kenapa orang mengkritik kitab Ihya? Ternyata karena alasannya ada hadis-hadis dhaif di situ. Padahal hadis dhaif itu, ketika misalnya Imam Ghazali pernah ditanya waktu itu, kenapa ini hadis kok dimasukin ke dalam kitabmu? Sedangkan ini hadis adalah hadis yang dhaif. Dhaif itu lemah artinya. Nah, karena beliau orang yang berilmu, menguasai ilmu hadis, dan beliau katakan bahwa hadis dhaif boleh diamalkan selagi tidak keluar dari 5 poin. Nah, diantaranya itu fadailul a'mal. Ilmu hadis yang dhaif boleh dipakai kalau dia tidak berkaitan dengan akidah, kalau dia tidak bicara halal dan haram. Apalagi itu ya, kalau nggak salah, kalau dia masih dalam naungan hadis yang sahih. Terus apalagi, kalau dia bicara tentang fadailul amal, keutamaan amalan. Misalnya ada hadis mengatakan Allahumma laka sumtu wa bika amantu, maka akan dapat begini. Nah ini hadisnya dhaif. Boleh nggak dibaca? Boleh, karena fadailul amal, keutamaan. Nggak bicara tentang akidah, tidak bicara tentang halal dan haram, dan tidak ada perawinya itu. Yang kelima, tidak ada perawi yang kadzab. Kadzab itu pendusta. Perawinya siapa nih? Oh ini. Oh ya, ini perawinya thiqah, ini bisa dipercaya. Ketika ada salah satu perawinya kadzab, boleh kita tolak hadis dhaif tersebut. Imam Ghazali bilang ini hadis dhaif, tapi ada kemungkinan bahwa ini adalah ucapannya Rasulullah, periwayatnya orang-orang yang bisa dipercaya, dan bukan bicara tentang hukum. Ini kalam-kalamnya Nabi lebih afdal dibanding kalamnya saya, lebih afdal dibanding kalamnya manusia lain, maka ditaruh dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi nggak sembarangan main asal taruh aja, nggak sembarangan. Maka dari itu ulama sepakat bahwa boleh mengamalkan hadis yang dhaif, boleh. Hadis yang lemah boleh diamalkan selama tadi 5 ya. Ketika dia tidak bicara tentang akidah, tidak bicara tentang hukum halal dan haram, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta,
dan apalagi tadi masih dalam naungan hadis sahih, artinya ada hadis sahih yang bisa membenarkan hadis tersebut, menguatkan. Dan yang kelima adalah ketika dia bentuknya adalah fadailul a'mal, keutamaan daripada perbuatan amalan tertentu.